Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amarahana, MPM 1802, akan menjelaskan tentang konsep manajemen klaim yang bertopik prinsip dasar dalam manajemen klaim dan beserta contohnya. 1. Insurable interest, kepentingan untuk diasuransikan, yaitu seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum, serta masuk dalam kategori layak. Contohnya, hubungan keluarga seperti suami istri, anak, ayah, dan ibu. Yang kedua ada utmost good faith atau itikat baik, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya, seseorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikannya. Yang ketiga ada proximate cause, kasus proxima, yaitu suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dan prinsip ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi yaitu mencari penyebab utama aktif dan efisien dapat mengurangkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Yang keempat ada indemnity, yaitu ganti rugi, suatu mekanisme yang harus penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadi kerugiannya. Contohnya, jika terjadi musibah sakit, maka perusahaan asuransi akan membayarkan atau reimburse biaya rumah sakit dengan tagihan yang telah dibayarkan sebelumnya. Yang kelima yaitu ada subrogation, yaitu pengalihan hak atau perwalian. Pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Yang keenam ada kontribusi, yaitu apabila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa pihak asuransi, maka akan ada yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan. Contohnya, jika sang tertanggung mengasuransikan satu unit beserta isi kendaraannya dengan total nilai 200 juta kepada 3 perusahaan asuransi, dengan nilai asuransi ke perusahaan A 200 juta, perusahaan B 100 juta, dan perusahaan C 100 juta. Maka jika terjadi kecelakaan atau hal lain yang dapat membuat kendaraan tersebut rusak atau hancur, maka jumlah total ganti rugi yang akan didapatkan serta tanggung yaitu perusahaan A 200 juta dibagi 400 juta dikali 200 juta dapatnya 100 juta, perusahaan B 100 juta dibagi 400 juta dikali 200 juta dapatnya 50 juta, perusahaan C 100 juta dibagi 400 juta dikali 200 juta dapatnya 50 juta. Sekian dari penjelasan saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.